awalnya saya hanya dengan 2 ekor babi, yaitu langsung dengan yang betina. Langsung yang betina. Dan modalnya waktu itu dari saya dari pinjaman kecil juga dari Ormas juga. Ormas saya dapat dan saya langsung membeli bibitnya. Saya berniat waktu itu untuk bisa meningkatkan betinanya itu dari 2 ekor saya menjadi 3 ekor. Induknya sekarang 4. Pejantannya berapa? Pejantannya sekarang tidak ada. Terus lalu supaya beranak bagaimana? Kami minta ada tetangga. Sahabat terkasih, hari ini kami masih melanjutkan perjalanan keliling-keliling ke anggota Koperasi Simpan Pinjam Ormas. Ini adalah kesempatan untuk berkunjung ke salah seorang anggota yang mengembangkan peternakan babi. Pak Vitalis, kami terima kasih sudah diberi kesempatan untuk berkunjung ke kandang Bapak. Sekarang kan kita tinggal menghitung kekayaan Bapak berapa. Perkenalkan, nama saya Vitalis Amir. Saya tinggal di Kelurahan Buring, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sika. Dan saya mulai mengembangkan ternak babi ini sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang. Kalau dihitung dari 2010 sampai sekarang sudah berapa banyak puluh ekor babi yang Bapak pelihara? Lalu dulu mengawalinya seperti apa? Apakah langsung beternak banyak ataukah dari 1, 2, 3 dikembangkannya? Lalu modalnya dari mana dulu? Silakan. Baik, dulu saya mulai beternak babi ini sejak tahun 2010. Itu awalnya saya hanya dengan 2 ekor babi, yaitu langsung dengan yang betina. Langsung yang betina. Dan modalnya waktu itu dari saya dari pinjaman kecil juga dari Ormas juga. Ormas saya dapat dan saya langsung membeli bibitnya 2 ekor. 2 ekor itu? 2 ekor itu. Terus harganya waktu itu masih 650. Berapa? 650. 600 untuk 2 ekor? Ya. Tidak, 2 ekor 1,3. 1 ekor 650. Ekornya 1 ekor 650.000 waktu 2010 itu. Terus dari situ saya kembangkan sampai dengan sekarang, dan waktu itu juga di 2011-12 anaknya sudah mulai naik harganya dari 650 ke 1 juta. Sudah untung? 1 juta, dan itu juga sudah untung untuk kami, tapi kami melihat waktu itu bahwa begitu banyak konsumen yang memesan yang membutuhkan anak babi, sehingga saya berniat waktu itu untuk bisa meningkatkan betinanya itu dari 2 ekor saya menjadi 3 ekor. Saya tambah lagi 3 ekor, terus berkembang sampai dengan 2020 dan itu kena virus, dan waktu itu kandang saya juga banyak, bahkan ada yang saya ikat dari luar karena tempat yang kurang. Tapi dengan adanya virus itu saya punya babi yang besar, yang ada yang mati. Banyak yang mati. Anaknya itu Dan anaknya tuh di luar itu sekitar 20-an ekor. Mati semua? Mati, Tidak. tidak mati semua. Ada pokoknya yang mati. anaknya dengan Induknya 2, yang pejantan 1 yang besar, induk besarnya juga 2. Itu yang mati, yang itu yang pertama. Kan waktu virus itu kan
ada juga semuanya sakit waktu itu, semuanya kena sakit tapi kami rawat. Ada yang mati tapi 2 induknya itu selamat, sembuh dari virus, termasuk yang sampai berkembang 2020 sampai sekarang itu dari 2 induk sisa yang sembuh dari virus. Dari 2 induk sekarang menjadi berapa induk lagi? Menjadi berapa? Ini sekarang kan sudah yang ada sekarang ini induknya sekarang kan 4. 4 induknya. Induknya sekarang 4. Ini Pejantannya berapa? pejantannya sekarang tidak ada. Terus lalu supaya beranak bagaimana? Kami minta ada tetangga dari luar. Oh, dari luar. Sekarang karena pengaruh virus 2020 sekarang kami tidak berani piara pejantan naikkan hanya ini toh. Nah, kalau pinjam dari luar ini kan pinjam apa namanya si pejantannya tetangga ya. Iya. Itu bayarnya bagaimana? Kalau beranak 1 anaknya kasih untuk yang punya. Oh, Iya, 1 ekor. bagi aja 1 ekor. 1 ekor. Berapapun jumlah anaknya. Berapa Ya. jumlah anaknya? Kita tetap kasih 1 seperti itu ya. Nah, kalau itu kalau 1 harganya berapa kira-kira? Kalau di nilai rupiah? Dijual ya kalau kemarin yang setelah virus itu 1,5 juta. Tapi sekarang kan babi masih 1,5 juta ya. Saat ini kan babi agak banyak. Jadi sekarang tergantung permintaan orang bisa jual. Orang bisa harga 1,2, sekarang 1,3 untuk harga. Itu usia sekarang. berapa bulan itu masker? Biasanya 2 bulan lebih 3 bulan dengan harga itu. Dengan harga itu. Nah, iya. Pernah yang paling banyak berapa ekor Bapak Ibu? Paling banyak. Sampai maksud anak bayi Iya, ya. semuanya. Dan termasuk induk sampai 30 ekor lebih ada. 30 ekor lebih. Nah, Termasuk induk dan anak-anak. nah sekarang ini kan babi kan mahal ya. Kebutuhan babi itu kan sangat tinggi. 1 tahunnya sekian ratus ribu untuk pesta kan. Bapak Ibu sebenarnya memulai peternak babi itu karena tergiur oleh harganya yang mahal atau karena apa? Kan ini kan baru 4-5 tahun. Iya, kan sudah 14 tahun itu karena maksudnya karena permintaan untuk babi itu kan banyak. Mau merah ini kan sering pesta, pokoknya ada pesta kemarin semuanya kan itu banyak. Kok tidak dulu melihara babi kok baru 5 tahun? Ayo. Sudah Apa? 14 tahun loh, lagi Hah? 2010. 2010 baru sekarang sudah 14 tahun. Bu, Bapak sudah menerima itu belum? Kur dari Overmas. Belum pernah juga sudah diajukan tapi belum realisasi belum. Iya. Oh, Ya. belum. Belum. Oh ya. Oh, belum. Sudah ini sementara proses ya. Oke, jadi nah sekarang yang Ibu harapkan, Bapak harapkan ini ada kur dari pemerintah melalui Overmas. Kira-kira kalau dapat kur apa yang akan Ibu Bapak gunakan? Mungkin begini Pak, karena sekarang dengan situasi babi juga masih tidak tapi usaha sudah rencana untuk selama ini kan saya juga ada jualan kecil-kecilan sekarang selama ini kan saya jual kue-kue itu jadi Jualan kue-kue? Nah, saya saat ini karena babi juga macam sekarang kita mau pasarkan juga agak sulit dan sekarang memang sudah hampir beberapa bulan ini saya punya jualan, saya jual keripik, jual kue, jadi saya kan rencana kalau dapat pinjaman saya mau buka jualan di atas jalan tuh Pak. Begitu, punya usaha yang lain juga, tuh jangan hanya fokus di babi. Yang sudah akan terrealisasi jualan apa, Bu? Kalau keripik bikin sendiri. Nah, keripik bikin sendiri. Lalu bikin apa lagi? Kembang goyang. Ada kembang goyang. Ada kembang goyang kue khas kurang Flores. Ya. Kembang goyang kue kita. Pokoknya sudah berapa bulan memang sudah jalan dan saya sudah pasarkan di situ. Pokoknya berapa kilo sedikit sudah. Ibu memang punya ini ya, punya keterampilan untuk membuat apa makanan ya. Ya pokoknya coba berusaha jadi ya bisa pokoknya sudah lama kan sudah banyak yang makan dan mereka bilang itu enak jadi maka saya. Nah sebelum membuat kue apa Ibu kerjakan apa? Saya dulu kan kerja di hotel dulu toh. Kerja di hotel di mana? Di Pantai Basri dekat di Tangkures ini. Sebagai apa? Tadi saat di sana kan sebagai karyawan sebagai bendahara toh. Bendahara. Dulu itu background pendidikannya dari Saya pariwisata sama dari pariwisata sampai akademi pariwisata. Iya, D2 pariwisata. D2-nya pariwisata. Iya. Nah, sekarang Ibu dari pariwisata, sekarang mengelola usaha sendiri. Lebih nikmat mana Ya, kira-kira? usaha sendiri udah paling lebih nikmat usaha Waktu sendiri. kita yang atur sendiri. Oh iya. Kedepannya yang Ibu akan melakukan apa? Maksudnya ini saya punya punya usaha sendiri. Tapi usaha yang lain kan selain usaha babi itu sambil kayak usaha yang lain. Untuk misalkan membuka tempat untuk bisa jualan di jalan. Kan selama ini kan saya pasarkan itu kan dari rumah. Bisa titip di kios, tapi maksud saya bisa titip di kios dan juga saya bisa di jalan kan saya bisa jualan sendiri di jalan. Kira-kira lebih menguntungkan mana
menjadi peternak babi dengan menjadi pedagang produsen kue. Iya. Lebih memungkinkan. Karena memang untuk kalau situasi sekarang karena bahan itu karena dulu kan sekarang ini makanan babi ini kan kita tiap hari beli tuh. Sementara pasaran babi sekarang kan agak sulit. Kalau kue ini kan kita macam buat di hari besok kita sudah bisa langsung dapat uang kok Pak. Babi ini apa namanya makanannya per kilo untuk babi sampai dengan dari anakan sampai dijual itu kira-kira berapa juta kira-kira biayanya? Pokoknya kira-kira kalau sampai jual itu untuk satu ekor babi itu untuk selama 3 bulan sekitar 500.000. 500.000. Iya, satu ekor. 1 ekor. Iya. Jualnya kan harga sekarang kan 1,5 juta loh. untuk 1 juta. Iya, waktu satu ekor 500.000. Oke, kan untungnya kan 1 juta. 1 juta. Untuk 1 bulan. 3 bulan. 3 bulan berarti Iya. 300.000. Kalau jualan kue 1 bulan bisa 300.000 untungnya. kan begitu. Iya, kalau jual kue kalau banyak yang kita jual ya pasti untungnya juga bagus toh. Banyak. Ini toh Pak, karena lihat situasi sekarang kita harus coba usaha yang lain toh Pak. Jangan kita berharap satu tempat toh seperti itu bisa. Nah, sekarang ada berapa kandang sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya? 7 kandang. Pengembangannya akan berapa kandang Pak Salis? Untuk konsep kami ke depannya ini kalau terjual ini dan ada modal, kami akan naik juga ini kandang dulu. Kalau itu ada pengembangan di dalam, saya sudah las itu besi dulu persiapan selanjutnya. Nanti konsep yang menjadi pertama kami ini adalah peternak babi. Ibu tadi bisa ambil bisnis yang lain jual kue tadi hanya untuk mengantisipasi sebelum kami dapat uang dari ternak ini karena kami uang keluar tiap hari. Kalau hanya tunggu babi nanti kami tidak bisa belanja dia punya ini, makanya dia punya bakat untuk beli kue, untuk buat kue untuk jual dan hasilnya kami beli pakan untuk babi dan kalau memang dari sini. Tapi ini yang menjadi utama ternak ini menjadi kami fokus utama. Bapak kan anggota KSP Kopdit Obormas. Ya. Kami ingin manggil teman kami yang mendampingi perjalanan ini, Mas Martin namanya. Silakan Mas Martin, masuk Mas Martin. Ini kami ingin mendapatkan apa yang Anda dampingi Bapak Vitalis Ibu Margaret sebagai anggota KSP Kopdit Obormas yang saat ini mempunyai kegiatan usaha. Silakan Mas. Baik, perkenalkan saya Martin, staf pemasaran KSP Kopdit Obormas, cabang Pasar Alok, wilayah kerja di Kelurahan Burung, Kecamatan Alok, Kabupaten Sika. Untuk Bapak Vitalis sendiri dengan jenis usahanya peternak babi, kami pendampingannya itu lebih ke support soal kebutuhan permodalan. Ya, kita biasanya lebih ke support kebutuhan permodalan, kaitan misalnya pendampingan yang kaitan konkretnya dengan usahanya itu pernah sewaktu kami pernah ada kegiatan untuk pelatihan pembuatan pakan. Pelatihan pembuatan pakan. Pelatihan pembuatan pakan waktu itu kami kerjasama dengan pertanian itu pernah dibuat. Nah, untuk yang selama ini berjalan, misalnya kalau untuk Bapak Vitalis sendiri kan memang usahanya sudah dijalankan sudah 10 lebih tahun, sudah cukup kompeten lah untuk kami sendiri, sehingga rata-rata dari pengalaman yang ada itu mereka biasanya untuk proses untuk ini biasanya belajar dari pengalaman itu mereka cukup tepat ya. Artinya memberikan kepercayaan tersendiri ya tentang pengelolaan permodalan yang diberikan kepada Ibu Margaret, kepada Pak Vitalis ya. Lalu seberapa besar permodalan yang dibutuhkan Ibu Margaret, Pak Vitalis? Kan Anda dua-duanya anggota gitu. Berapa besar yang diharapkan? Terakhir Mama Kan habisnya 200 ya. Bukan 200. Mengajukan 200 juta dipenuhi semuanya.
terakhir 100. Oh, yang terakhir itu 160. Ya. Terakhir 160. Ya, yang Ibu pernah punya utang agak lama nggak? Punya utang di koperasi pernah agak lama nggak? Oh enggak, artinya tertekan. Tertib. Nah, pertanyaannya, iya tertekan, Ya. tertib utang, tertib kembalian. Ya. Ibu sekarang apa namanya? Ini mempunyai modal sendiri di koperasi berapa banyak pasti? Saya mau menghitung kekayaan orang. Berapa? Ada 200 jutaan? Tidak, kalau kita ini sama sekolah, tapi kita mau sekarang ini masih jauh anak sekolah, jadi kita simpan banyak. Ibu putra putrinya berapa? Masih 4. Masih kuliah di Yang satu, duanya sudah selesai, yang laki baru selesai di kedokteran Topa, di ayah, sekarang kerja. Yang dua ini, yang ketiga sudah semester 6, yang satu kamu kesini. Ibu Margaret, Pak Vitalis, Mas Martin, terima kasih pendampingannya kami pada hari ini. Sukses selalu Ibu Margaret, selalu